Nah, dari sini menurut saya ada yang aneh ya. Kira-kira ada yang aneh nggak? Di sini ada berita yaitu yang berjudul PSI sambut baik jika Jokowi bergabung jadi kader susul Kaisang. Ini merupakan sangat lucu sekali ya. Karena apa? Karena Kaisang sebelum masuk menjadi kader PSI itu bahkan juga meminta restu Presiden Joko Widodo loh sebelum masuk. Misal ketika Presiden Joko Widodo tidak mengizinkan atau tidak merestui Kaisang berada di gerbong PSI, kemungkinan ya Kaisang tidak akan ke PSI. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, ketika Presiden Joko Widodo sudah bermurah hati seperti ini, malah ada kalimat yang seperti ini, yaitu PSI sambut baik jika Jokowi bergabung jadi kader susul Kaisang. Menurut saya sangat lucu sekali ya. Apalagi juga tingkat kepuasan masyarakat Presiden Joko Widodo mencapai 82% dan tingkat kepercayaan terhadap kinerja yaitu mencapai 90%. Makanya di sini tidak salah lah kalau Presiden Joko Widodo di sini menjadi rebutan. Saya di sini curiga ya, atau jangan-jangan kemarin ya memang diisukan yaitu Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri itu retak hubungannya. Nah, akhirnya ada kalimat seperti ini. Padahal juga pada waktu lalu juga sudah disampaikan ya. Bahkan juga momen antara Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati terekam jelas pada Rakernas pada waktu lalu. Bahkan juga terlihat harmonis dan bahkan juga Jokowi, Ganjar dan juga Ibu Megawati bahkan juga menggandeng pada saat menuruni tangga. Di situ terlihat lah bahkan hubungannya terlihat harmonis, bukannya retak seperti isu-isu yang berkembang saat ini. Nah, di sini bahkan juga ditanggapi oleh Mas Steve. Rupanya PSI ID memang sedang melakukan upaya harakiri ya. Statement-statementnya yang niradab ini kerap ditunjukkan oleh kader-kadernya. Gimana tidak, Pak Jokowi yang jelas-jelas kader PDIP Perjuangan kok disuruh gabung PSI? Mudah boleh, gublu jangan. Ya memang kalau pada waktu lalu ya memang Kaisang itu belum terdaftar dari kader partai manapun. Jadi menurut saya wajar lah jika PSI atau partai-partai yang lain bahkan yaitu membujuk Kaisang untuk bergabung ke partai-partai tertentu. Menurut saya hal yang wajar karena memang belum bergabung dari partai manapun. Nah, dari sini bahkan juga ditanggapi oleh Wagimandip 212, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja PSI yang tinggi 91,9% akan mengangkat elektabilitas Pak Jokowi yang 0, percayalah. Wow. Di sini menurut saya kebalik ya, kebalik banget. Memang satir banget ya di sini. Nah, dari sini bahkan pada waktu lalu yaitu di sini menunjukkan yaitu saat Jokowi dan Ganjar gandeng Megawati di Rakernas PDIP. Di sini juga sangat harmonis sekali hubungan yaitu antara Presiden Joko Widodo, Ganjar dan juga Megawati. Bukan selama ini yang digembar-gemborkan hubungannya retak dan lain sebagainya. Di sini momen menarik terjadi di akhir pembukaan Rakernas PDI Perjuangan di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo dan bakal calon presiden baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo menggandeng Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Peristiwa itu terjadi usai ketiganya berfoto bersama para ketua umum partai politik parpol pengusung Ganjar seperti PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono dan Ketua Umum Hanura Oso dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Usai foto bersama, semuanya pun turun dari panggung. Saat itulah momen mesra Jokowi, Ganjar dan Megawati terjadi. Megawati mulanya tampak menggandeng tangan Ganjar untuk membantunya turun dari panggung. Jokowi yang berada di samping kanan Megawati juga tampak menjaga langkah Megawati dan dengan sigap menggandeng presiden kelima itu menuruni tangga. Jokowi dan Ganjar lantas terlihat bersama-sama menggandeng Megawati yang saat ini berusia 76 tahun untuk menuruni tangga panggung Rakernas menuju kursi. Melihat ketika kader terbaik PDIP saling berpegangan tangan, para kader PDIP yang hadir pun riuh bertepuk tangan. Saat tepuk tangan berlangsung, Nico Siahaan yang menjadi pembawa acara dan juga kader PDIP berceletuk. Makin kompak, kata Nico, disambut tawa para tamu dan ribuan kader. Nah, dari sini kan terlihat ya kekompakan di sini. Jadi menurut saya ya ucapan ini kemungkinan menanggapi isu yang berkembang di netizen-netizen kalau hubungan Megawati dan Presiden Joko Widodo di sini retak. Padahal juga sudah dibantah oleh kader PDIP sendiri bahwa hubungannya saat ini semakin harmonis saja. Apalagi juga mendekati Pilpres 2024 ya. Seharusnya semakin kompak lah di sini. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya.
Yang nyuruh Jokowi masuk PSI itu siapa? PSI menjawab pertanyaan dari media. Jika Jokowi masuk PSI bagaimana? Jangan bikin statement yang provokatif dong. Gini ya, logika aja dipakai deh. Mau seprovokatif apapun pertanyaan media, kalau PSI menang punya adab harusnya dibantah pertanyaannya. Bisa kan dijawab, oh jangan, Pak Jokowi itu kan kader PDIP. Ya, seperti itulah. Nggak punya etika sama sekali dalam berpolitik. Seradak seruduk sana sini. Sah-sah saja, hanya soal terkabul dan tidak harapan itu lain hal. Memang sah buat seorang menunjukkan kebodohannya. Nggak ada yang larang kok. Sama sahnya kita mengkritisi kebodohan orang tersebut. Siapa pula mau gabung partai gurem, Senayan pun nggak akan lolos. Aku amini deh, partai masih kecil aja tapi kelakuan kader-kadernya udah kayak begini. Gimana kalau udah megang kekuasaan? Ya seperti itulah. Nah bahkan saya penasaran ya, dari sini seperti apa sih beritanya kok jadi rame ya ketika PSI sambut baik jika Jokowi bergabung jadi kader susul Kaisang. Di sini Partai Solidaritas Indonesia PSI membuka pintu kepada Presiden Joko Widodo jika ingin bergabung menjadi kader seperti putra bungsunya Kaisang Pangarep. Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Oka mengatakan partainya akan menyambut baik jika Jokowi bergabung usai tak lagi menjadi presiden. Tentunya kalau nantinya Pak Jokowi bergabung kami akan senang sekali. Tapi ya kami tentu saja masih belum tahu untuk sampai saat ini kondisinya seperti apa, kata Isyana mengutip CNN Indonesia TV pada 28 September. Dia menjelaskan bahwa PSI merupakan partai yang terinspirasi oleh Jokowi sejak awal berdiri. Menurutnya Jokowi telah menjadi pemimpin yang hadir membawa perubahan untuk masyarakat Indonesia. Kita melihat ada pembangunan infrastruktur di sana banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga bahkan PSI juga menggaungkan sesuatu yang bernama Jokowisme, kata dia. Di sini isu Presiden Jokowi bergabung ke PSI muncul usai Kaisang Pangarep lebih dulu menjadi kader. Bahkan Kaisang kini sudah didapuk menjadi ketua umum. Nah, menurut saya kalau Kaisang saja anak bungsu dari Presiden Joko Widodo ketika menjadi kader langsung menjadi ketua umum, kira-kira yang tepat untuk Presiden Joko Widodo itu apa ya? Kalau anak bungsu dari Presiden Joko Widodo langsung menjadi ketua umum, kira-kira Presiden Joko Widodo menjadi apa kira-kira ya? Ya kemungkinan ya menurut saya yang pas ya jadi kader PDIP saja lah di sini, karena memang pengkaderan dari PDIP itu sangat keren-keren ya. Terbukti nama-nama atau tokoh-tokoh itu juga berada di kader PDIP loh. Basuki Cahayapurnama, Menteri PUPR Tri Risma Harini, Presiden Joko Widodo, Ganjar Pranowo, dan masih banyak lagi loh nama-nama atau tokoh-tokoh yang dari PDI Perjuangan. Karena menurut saya sangat keren lah pengkaderan dari PDI Perjuangan. Oke lah, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.